Bapak Suryo, Mbak Nurul, bapak-bapak dari tim kebersihan dan keamanan yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hidayah serta inayahnya. Kita sama-sama kembali bisa bermuajahah, menjalin ukhuwah Islamiyah, bersilaturahim. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap niat baik kita, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jauhkan dari diri kita, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita, kaum muslimin wal muslimat, wabah Covid-19. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segera angkat penyakit ini dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan kita selaku umat Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan kita mampu mengamalkan sunnah beliau dan kita berharap mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya bapak-bapak dan ibu-ibu? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, berkah, istiqomah, dan senantiasa Allah mudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak sekalian dalam rangka untuk menyampaikan katanya tausiah. Tapi bagi saya ini adalah kita sebagai orang yang beriman, kita sama-sama saling memotivasi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Memotivasi dalam kebaikan, kebenaran, dan memotivasi dalam kesabaran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat bapak-bapak dan ibu, dan menjadikan diri kita itu semakin lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tema pada pagi hari ini saya akan angkat yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, al-munazzalu, yang Allah turunkan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biwasitatil malaikatil muqarrabin, melalui pelantaraan malaikat Jibril alaihissalam, al-manqulu bitawatturi, artinya diturunkan secara berangsur-angsur dalam tempo 23 tahun. Al-muta'abbadu bitilawatih, dan dianggap ibadah di dalam membacanya. Ini Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang paling lengkap, Pak. Kitab suci yang paling lengkap. Tidak ada kitab suci yang paling lengkap kecuali Al-Quran. Al-Quran menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Bahkan Al-Quran ini universal, ajarannya menyeluruh, ajarannya semua lini, tidak membedakan. Al-Quran adalah kitab yang paling komprehensif, paling lengkap. Di dalamnya mengandung atau semua persoalan-persoalan yang kaitannya dengan kehidupan ini manusia. Oleh karena itu Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran menyampaikan tentang masalah ekonomi. Al-Quran menyampaikan masalah sosial.
Al-Quran menyampaikan masalah ibadah, mengatur masalah ibadah. Al-Quran mengatur masalah politik, as-siyasiyah. Al-Quran mengatur masalah keluarga, pernikahan. Ya. Al-Quran mengatur masalah keamanan yang bapak-bapak jalani saat ini. Al-Quran mengatur masalah kebersihan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, kata Al-Quran. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran mengatur kehidupan semua, termasuk pendidikan, ya, pendidikan di dalam keluarga, pendidikan sebelum dilahirkan, setelah dilahirkan, pendidikan terhadap anak, orang tua, dan seterusnya. Ini Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kitab yang paling komprehensif, yang dijadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan manusia ini. Oleh karena itu, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi pedoman hidup bagi kita semua? Salah satunya adalah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat terdekat Al-Quran. Seorang sahabat itu tidak lepas, Pak. Seorang sahabat itu kemana-mana, ya. Contohnya Pak Subagio sama Pak Maman, Pak Haji Maman, kemana-mana kalau diajak makan, diajak minum, sampai terus menerus menanyakan kabarnya, gimana kabarnya Pak Maman, Pak Subagio, terus begitu sama sahabat. Kalau Al-Quran dijadikan sahabat, itu otomatis kita setiap hari membacanya, setiap hari kita tidak lepas daripada Al-Quran yang kita baca. Rindu akan kehadiran Al-Quran di dalam hati kita. Nah, ini Al-Quran. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Maka kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terdekat bagi kita semua. Ada 4 cara menjadikan Al-Quran sebagai sahabat bagi kita. Yang pertama adalah kita setiap hari mampu bertilawah, membaca Al-Quran. Jadi syarat seseorang ingin bersahabat dengan Al-Quran adalah dengan membaca Al-Quran. 1 ayat, 2 ayat, 1 halaman, 2 halaman, 1 juz, 1 surah, kita baca terus. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sahabat terdekat Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya, kepada orang-orang yang menjadikan Al-Quran teman atau sahabatnya. Luar biasa, Pak. Maka yang pertama adalah sering baca Al-Quran di rumah, bertilawah. Ya, syukur-syukur 1 hari 1 juz, ya, berarti 1 bulan sudah selesai 30 juz. Syukur-syukur. Kalau tidak bisa 1 juz, turunin lagi, Pak, setengah juz. Kalau nggak bisa setengah juz, turunin lagi beberapa ayat. Kalau nggak bisa beberapa ayat, kita turunin lagi satu ayat, minimal 1 ayat kita baca. Nah, kalau seandainya kita tidak mampu membaca Al-Quran, 1 ayat harus dipertanyakan. Dosa apa yang saya lakukan sehingga menyebabkan kita tidak mampu membaca Al-Quran? Nah, ini yang pertama. Kita jadikan Al-Quran sahabat terdekat bagi kita. Dengan cara apa tadi? Membaca Al-Quran, tilawah. Yang kedua, bagaimana kita menjadikan Al-Quran teman atau sahabat kita? Yang kedua adalah dengan cara menghafalnya. Kalau tidak mampu 1 juz, 1 halaman. Tidak mampu 1 halaman, setengah halaman. Tidak mampu setengah halaman, 1 ayat. Ya, syukur-syukur bapak-bapak, ibu-ibu ini mampu menghafal 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Nabi, orang yang menghafal Quran, orang yang membaca Al-Quran, man qara'al Quran wa hafidhahu, lalu dia menghafalnya.
Allah berikan hak bagi dia untuk memberikan syafaat 10 keluarganya yang dijamin masuk neraka. Jadi bisa menyelamatkan keluarga kita, Pak. Jadi orang yang membaca Quran lalu dia menghafal Quran, maka Allah akan berikan jaminan kepada orang tersebut. Satu, Allah masukkan ke dalam surga, dan Allah berikan syafaat kepada keluarganya. Luar biasa. Bahkan kalau di dalam kampung ini, di Komplek Mutiara ini, kalau ada orang yang menghafal Quran beberapa insya Allah bisa menyelamatkan satu kampung ini. Luar biasa. Nah, ini, menghafalnya atau mempelajarinya. Allah sudah jamin kemudahan bagi orang-orang yang menghafal atau mempelajari Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Quran fahal mim muddakir, dan kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dihafal. Ini artinya bahwa Al-Quran itu mudah, Pak. Mudah dihafal, mudah dipelajari. Bagaimana dengan kita? Jadi itu kembali kepada kita. Kita mampukah untuk atau maukah untuk belajar Al-Quran, atau sebaliknya? Gitu. Apakah kita mampu untuk menghafal Quran atau sebaliknya? Tergantung diri kita pribadi masing-masing. Yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi sahabat Al-Quran supaya Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi kita adalah dengan cara mentadaburinya. Tadabur itu artinya apa? Tadabur itu artinya merenungkan kandungan Al-Quran, isi Al-Quran. Kita renungi, Pak. Renungi. Kita saat ini lagi musim-musimnya pandemi, maka kita baca ayat-ayat tentang musibah. Kita renungkan apa sebabnya Allah turunkan penyakit ke muka bumi ini. Kenapa sebabnya Allah turunkan wabah sampai berlarut-larut sampai saat ini. Kita renungi. Jawabannya ada di Quran, Pak. Begitu, Pak. Ya. Kita renungi. Kemudian selain direnungi apa? Difahami, namanya tafahum. Difahami. Setelah direnungi lalu kita fahami. Nah, ini. Yang keempat, bagaimana kita menjadi sahabat Al-Quran supaya Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi kita adalah dengan cara yang terakhir, diamalkan. Setiap pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, baik itu yang berkaitan tentang hukum, yang berkaitan tentang sosial, yang berkaitan tentang ibadah, yang berkaitan tentang akhlak, kita amalkan, Pak. Ya. Ketika kita mampu membacanya, kita mampu menghafalnya atau mempelajarinya, kita mampu mentadaburi atau memahaminya, kita mampu mengamalkannya, maka kita menjadi sahabat Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai teman atau menjadikan sahabat Al-Quran. Nah, ini luar biasa. Kalau kita berbicara tentang keistimewaan Al-Quran itu sangat banyak sekali. Keutamaan Al-Quran itu sangat banyak sekali. Baik yang membacanya, baik yang mempelajari Al-Quran, baik orang yang menghafal Quran, baik orang yang mentadabburi Al-Quran, baik orang yang mengamalkan Quran, itu ada keutamaannya, Pak. Contoh, bagi orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran siang dan malam, kata Nabi, man qara'al Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa amila bihi, lalu dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran, albasallah, Allah akan pakaikan tajan, mahkota, jubah kebesaran. Ya, dau'uhu, di mana jubah itu sinarnya tuh lebih indah, lebih baik daripada sinar matahari yang menyoroti bumi ini, yang menyinari bumi. Ya. Jadi tidak ada di akhirat itu ya yang paling terbaik hadiah dari Allah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Quran. Luar biasa nih. Ini satu. Bagaimana ya, keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran? Kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu.
sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran adalah orang-orang yang terbaik. Nah, ketika bapak dan ibu nih ya mau ya belajar Al-Quran sedikit demi sedikit ya. Kalau belum bisa baca Al-Quran berarti Iqra dulu, Pak. Ada Iqra, ada Tilawati, ada Umi, ada apa lagi? Banyak ya sekarang itu metodenya. Dan kita mampu mengajarkannya, insya Allah kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan bagi orang yang menghafal Quran, apa keutamaannya? Tadi setelah disebutkan, orang yang membaca Al-Quran lalu dia menghafalkan Al-Quran sedikit demi sedikit, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan mampu memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang sudah dijamin masuk neraka. Nah ini keutamaan Al-Quran. Maka di dalam surah Yunus, Pak, dalam surah Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan atau mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, qad ja'atkum mau'izatun, telah datang kepada kalian itu pelajaran, pengetahuan mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi Al-Quran itu sebagai ilmu pengetahuan ya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Jawahirul Quran jelaskan, Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan, sumber ilmu yang sudah ada, ilmu yang belum ada, ilmu yang terbaru sekalipun itu bersumber daripada Al-Quran Al-Karim. Lanjutan ayat itu adalah wasyifa'ul lima fis sudur, dan obat bagi penyakit hati, obat bagi jiwa manusia. Jadi akhir-akhir ini Bapak dan Ibu kita dihebohkan dengan wabah COVID-19 yang tidak ada akhirnya. Hampir berapa tahun, Pak, ini? Setahun lebih ya? Hampir mau 2 tahun, Pak. Kita dilanda dengan wabah COVID. Bukan hanya Indonesia, hampir seluruh dunia mengalami namanya wabah COVID-19. Ini dahsyat sekali. Banyak di antara mereka dengan wabah COVID-19 ini mengakibatkan mereka banyak yang kehilangan pekerjaannya, di PHK, Pak. Banyak yang nganggur, banyak yang terdampak kesehatannya, banyak yang sakit di rumah sakit, Pak. Sampai rumah sakit itu tidak mampu menampung pasien COVID-19. Dan banyak di antara mereka yang kehilangan nyawanya. Sampai saya melihat beberapa pemakaman yang ada di Jakarta, pemakaman yang ada di Depok dan sebagainya, itu penuh, Pak. Sampai di daerah tempat lain itu saya melihat di berita itu sampai dibakar. Sampai penuh itu, makam sudah penuh, akhirnya dikremasi, Pak, dibakar. Ini artinya apa? Bahwa wabah COVID-19 ini ternyata ada. Saya ketemu sama dokter, Pak, namanya Dokter Cucu. Ini setiap hari itu beliau itu selalu menangani pasien-pasien yang COVID ya, dari level Mabes Polri dan seterusnya itu. Beliau itu mengatakan bahwa COVID itu berupa virus, Pak. Itu kecil bisa berdampak kepada kesehatan sebagainya. Artinya apa? Bahwa COVID ini ternyata ada. Nah ini satu. Tidaklah Allah menurunkan, kata Nabi dalam Al-Bukhari ya, Imam Al-Bukhari, ma anzalallahu da'an, tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit illa anzalalahu syifaan, kecuali Allah turunkan obatnya. Kita yakini bahwa ketika Allah turunkan penyakit, wabah, melainkan Allah akan berikan obatnya. Allah ingatkan kepada kita dalam surah Asy-Syu'ara, fa idza maridtu fahuwa yashfin, jika aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Dokter hanya wasilah, hanya pelantara untuk menyembuhkan, akan tetapi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berbondong-bondong saat ini mencari vaksin yang terbaik. Para pakar kesehatan, dokter kesehatan dunia itu membuat vaksin supaya bisa mencegah atau mengobati orang yang terkena COVID-19. Bahkan orang berbondong-bondong ingin divaksin
baik itu vaksin Sinovac, AstraZeneca dan sebagainya orang mah. Tapi mereka lupa ada vaksin terbaik di muka bumi ini yang Allah turunkan. Apa? Al-Qur'an. Dalam surah Al-Isra juz 15 Allah tegaskan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat, sebagai penyembuh segala macam penyakit. Al-Imam Asy-Syaikh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib mengatakan Al-Qur'an itu merupakan penyembuh segala macam penyakit. Penyembuh segala macam penyakit, baik penyakit ruhani kata beliau, baik penyakit jasmani. Apa kata beliau? Yang kaitan dengan penyakit ruhani ada dua kata. Al-i'tiqad al-batilah, keyakinan-keyakinan yang menyesatkan, yang sesat dan menyesatkan. Seperti apa? Ahmadiyah, Syiah, Khawarij, apalagi Pak? Ghafatar, apalagi Pak? Murji'ah, kemudian Qadariyah, Jabariyah dan seterusnya. Jadi kalau orang membaca Al-Quran, setiap hari membaca, insya Allah Allah jauhkan dari keyakinan-keyakinan yang sesat dan menyesatkan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nih selalu baca, insya Allah Allah jauhkan dari penyakit itu. Penyakit. Yang kedua, penyakit rohani itu adalah al-akhlaqul madhmumah, yaitu yang kaitannya dengan akhlak yang tercela, seperti iri hati, sombong, ria, ingin setiap ibadah yang ia lakukan selalu ingin mendapatkan pujian, fitnah, adu domba, namimah, apalagi Pak, mencuri dan sebagainya ya. Orang yang membaca Quran insya Allah Allah jauhkan dari sifat-sifat yang tidak baik. Dan yang kedua kata beliau Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib dijelaskan, ketika seorang hamba membaca Al-Quran, maka Allah jauhkan dari penyakit-penyakit yang datangnya dari jiwa kita, jasmani kita. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang melewati sebuah perkampungan. Ketika itu ada seorang kepala suku yang tersengat kalajengking. Lalu kepala suku ini menyuruh kepada sahabat untuk mengobati. Lalu sahabat ini membawa air segelas, kemudian membacakan surah Al-Fatihah, A'udzubillah dari Bismillah sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ditiupkan air itu dengan Al-Fatihah. Lalu diminumkan air itu ke siapa? Ke kepala suku. Dengan izin Allah, kepala suku itu sembuh. Ya. Lalu kepala suku itu ingin membalas budi atas kebaikan sahabat ini, memberikan 30 ekor kambing kepada sahabat ini. Akan tetapi sahabat ini belum mengambil kambing ini karena masih ragu-ragu ini benar apa salah. Akhirnya menyampaikan besoknya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kemarin saya diminta menyembuhkan kepala suku yang tersengat kalajengking. Terus saya bacakan surah Al-Fatihah di atas air, lalu saya minumkan kepada kepala suku dengan izin Allah. Kepala suku tersebut sembuh. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang engkau lakukan adalah sesuatu yang benar. Jadi mengobati dengan Al-Quran adalah sesuatu yang sunnah. Kalau kita lagi sakit, kita baca Al-Fatihah. Kata ulama, Al-Fatihah itu merupakan syifa, Pak. Yashfi, mampu mengobati, ya, menyembuhkan segala macam penyakit. Baca yang sebanyak-banyak, Pak, ya, Al-Fatihah. Kemudian kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Ar-Rahmah Fitib Al-Hikmah mengatakan, barang siapa yang membaca salamun qawlam mir rabbir rahim 280 kali, maka Allah jauhkan dari segala macam wabah, termasuk virus, baik itu virus corona, virus HIV, virus AIDS, virus DBD, virus apa saja, Pak. Barang siapa yang membaca salamun qaulam mir rabbir rahim 280 kali setiap hari, Allah jauhkan dari penyakit wabah termasuk virus.
Ini artinya bahwa Al-Quran mampu menyembuhkan dan mengobati, mencegah segala macam penyakit. Sebagaimana Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat penyembuh segala macam penyakit, baik penyakit ruhani, penyakit jasmani, termasuk penyakit yang ada dalam tubuh kita, ya, semuanya, insyaallah. Kemudian yang kedua adalah kata Nabi, ma anzalallah, tidaklah Allah menurunkan sebuah wabah, sebuah penyakit, minas samai, dari langit, alal ardi, kepada penduduk bumi, illa surifat an ummaril masjid, kecuali Allah hilangkan, Allah jauhkan wabah itu kepada orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Jadi di samping membaca Quran adalah orang yang memakmurkan masjid, adalah Allah akan jauhkan dari wabah. Ini hadis. Kata Nabi, orang yang selalu memakmurkan masjid, menghidupkan masjid dengan sholat berjamaah, menghidupkan masjid dengan membaca Quran, menghidupkan masjid dengan zikir, menghidupkan masjid dengan mendengarkan ta'lim, menghidupkan masjid dengan i'tikaf, insya Allah Allah jauhkan dari wabah. Ini kata Nabi. Artinya bahwa Al-Quran itu mampu mengobati segala macam penyakit, dan orang yang selalu memakmurkan masjid, Allah jauhkan dari wabah. Yang ketiga, dalam ayat itu, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk apa? Al-Quran itu mampu memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi orang yang hidupnya membaca Al-Quran, memahami Quran, selalu dekat dengan Al-Quran, maka hidupnya itu akan selamat dunia dan akhirat. Akan bahagia dunia dan akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia, mendapatkan surga. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Di dunia aman, di akhirat aman. Ini orang yang selalu membaca Al-Quran. Dan terakhir adalah warahmah, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu mempelajari Al-Quran, orang yang selalu mengamalkan Quran, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala Al-Quran itu hanya dijadikan lomba saja dalam MTQ, manakala Al-Quran hanya disimpan saja sebagai penghias di dalam lemari, manakala Al-Quran itu sebagai tulisan saja di dalam kaligrafi, manakala Al-Quran itu hanya sebagai bacaan aja, tulisan saja, maka Rasulullah mengancam, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismun wala minal qur'an illa rasmun. Pada suatu hari di akhir zaman, ya, akan datang suatu masa, suatu zaman kepada umatku di akhir zaman, di mana Islam itu tinggal namanya saja. Artinya banyak orang yang hanya KTP-nya saja, Pak. Jadi Islam itu hanya di KTP, tapi tidak sholat. Islam hanya di ijazah. Islam hanya di apa lagi, Pak? Akte, Pak. Tapi tidak mau sholat. Nah ini harus dipertanyakan. Jadi banyak nanti akhir zaman seperti itu. Tapi insya Allah saya melihat bapak-bapak ini orang-orang soleh semua nih, insya Allah. Orang-orang baik nih. Saya melihat nih calon-calon penghuni surga semua nih. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Dan kata Nabi, wala minal Qur'ana illa rasmun, dan Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja nanti di akhir zaman. Jadi di akhir zaman itu banyak orang yang sudah tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau membaca Quran, tidak mau menghafal Quran, yang pada akhirnya Al-Quran hanya disimpan di lemari. Al-Quran hanya tercantum di kaligrafi dan seterusnya.
Mudah-mudahan kita semua ya, bapak-bapak, ibu, termasuk saya, mampu membaca Al-Quran, mampu menghafal Quran, pelajari Al-Quran, mampu memahami Al-Quran, dan mampu mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah turunkan hidayah kita dengan Al-Quran. Allah jauhkan penyakit wabah ini dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah obat. Harus yakin, Pak. Ya, alhamdulillah saya saat ini udah berapa kali dites, alhamdulillah negatif, karena setiap hari baca Quran, nyimakin hafalan santri dari pagi, dari subuh Pak sampai malam, sampai jam 11 saya nyimakin hafalan santri. Setiap hari Quran terus. Alhamdulillah Allah jauhkan, dan termasuk santri-santri saya itu ada 9 orang yang nginep itu. Di antara mereka ada yang yatim, di antara duafa itu. Mereka itu setiap hari membaca Quran. Saya coba tes, di swab, di rapid, dan seterusnya. Alhamdulillah negatif semua, Pak. Ternyata Al-Quran itu mukjizat, ya, mampu mengobati segala macam penyakit, begitu. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah jam berapa, Pak? Jam 9 ya, Pak? Cukup apa? Lanjut? Ya, cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak semua, dan mudah-mudahan Bapak semua sehat selalu, panjang umur, berkah, istiqomah. Allah mudahkan urusan kita, termasuk ini sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya, dikasih kesempatan nih bertanya. Silakan. Jangan nunduk, ayo nanya. Ada ngerti atau ada nggak ngerti nih? Jangan sampai ada masa bodoh, jangan. Oh, Rudi mau tanya aja. Tanya apa? Waalaikumsalam. 57. 57. 57. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara mengobati penyakit hati itu dengan doa tersebut, dengan ayat tersebut? Ya, baik. Walaupun orang sudah membaca ayat tersebut, sifat penyakit hati itu masih ada. Ya, baik. Pertanyaan sangat bagus sekali dari Bapak siapa, Pak? Rudianto, ya. Rudianto. Bagaimana menyembuhkan penyakit hati, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau itu menyampaikan kepada para sahabatnya, innal quluba la tasadda'u kama tasadda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu berkarat, Pak. Mudah berkarat karena timpaan penyakit-penyakit hati, ya. Kama tasadda'ul hadid, sebagaimana karatnya besi yang tertimpa terus sama air, ya, sehingga menjadi karat. Nah, jadi hati manusia itu mudah berkarat dengan penyakit-penyakit hati, mudah kotor. Lalu sahabat bertanya, "Qila ya Rasul, wa ma jila'uha ya Rasulullah?" Apa obatnya hati? Apa obatnya hati bisa bisa membersihkan hati dari penyakit-penyakit itu? Kata Nabi, kathratu tilawatil Quran wa kathratu zikrullah wa kathratu zikrul maut. Memperbanyak membaca Al-Quran disertai dengan pemahaman maknanya, Pak. Dan kemudian memperbanyak mengingat kematian. Ini obatnya, Pak. Jadi satu, membaca Al-Quran bukan hanya sekedar baca, tapi kita pahami isinya. Dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati zina, dekat nggak boleh, apalagi melakukan. Kita pahami ayat itu. Kemudian kita pahami tentang ayat-ayat yang kaitannya dengan hati, Pak, ya. Kita pahami ayat-ayat yang kaitannya dengan akhlak manusia, ya. Kita pahami. Insya Allah ketika kita mampu membaca, memahaminya, kemudian kita amalkan, insya Allah perilaku sifat yang ada dalam diri kita yang buruk-buruk Allah akan jauhkan, begitu, Pak. Nah, yang kedua adalah waqathratu zikrul maut, memperbanyak mengingat kematian, mempersiapkan kematian hari esok.
Kullu nafsin, kata Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian. Termasuk saya, bapak-bapak semua, ibu ya, semuanya akan mengalami kematian. Maka oleh karena itu harus memperbanyak mengingat kematian, supaya hati itu bersih, tidak mudah kotor dari penyakit. Begitu ya Pak ya. Ada yang tanyakan lagi, silakan. Silakan, ada yang bertanya lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau cara mudah untuk menghafal Al-Quran itu bagaimana gitu? Soalnya kadang-kadang yang dapat dulu. Ya, alhamdulillah. Lupa ya? Ya, ya alhamdulillah. Bapak siapa namanya? Mansur. Mbak Mansur. Alhamdulillah nih. Sesuai dengan namanya Mansur. Mansur itu artinya orang yang ditolong oleh Allah. Insyaallah. Amin ya rabbal. Jadi Bapak Mansur bertanya bagaimana cara menghafal Quran. Ada ungkapan gini Pak. Orang yang ungkapan gini, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Artinya menghafal di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Artinya ingat terus Pak, tidak pernah lupa. Dan belajar di waktu tua, dewasa, itu bagaikan mengukir di atas air. Artinya tidak membekas. Jadi gampang lupanya. Kalau kita kayak model Pak Maman atau Pak Subagjo atau Pak Samsul menghafal Quran itu pasti gampang lupanya. Ini pepatah kata ulama begitu. Pasti susah ya Pak. Bagaimana supaya bisa masuk? Ya dengan cara sedikit demi sedikit ya Pak. Dengan cara kalau tidak mampu 1 juz setengah halaman, kita 1 ayat aja Pak. Per huruf. Contoh amma sambil ditanya, sambil diterjemahkan, sambil dipahami ayatnya begitu. Kemudian lanjutkan. Sudah hafal ya tasa. Alun diulangi lagi. Amma. Jadi harus banyak mengulang-ulang. Kalau bisa ribuan kali. Kalau Pak Samsul ingin menghafal, saya mau menghafal surah Al-Waqiah. Lagi apa nih? Lagi bersebut idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'at. Lagi masak idza waqa'atil waqi'ah. Dari mulai bangun tidur idza waqa'atil waqi'ah. Mau ke toilet idza waqa'atil keluar dari toilet idza waqa'atil waqi'ah. Mau makan idza waqa'atil waqi'ah. Mau bekerja idza waqa'atil waqi'ah. Lagi nunggu teman idza waqa'atil waqi'ah. Sampai mau tidur lagi idza waqa'atil waqi'ah. Insyaallah hafal Pak. Nah, 1 hari 1 ayat cukup insyaallah. Kalau 1 hari 1 ayat insyaallah selesai 17 tahun. Kalau Bapak umurnya Bapak umurnya 50 tahun menghafal 1 ayat, berarti selesainya umur berapa Pak? 17 tahun itu? Berapa? 67. Tapi alhamdulillah orang yang meninggal dalam menghafal Quran insyaallah husnul khatimah, masuk surga. Ya, begitu Pak ya. Ada seorang kakek nih, ini asli kisah nyata Pak. Ada seorang kakek setiap hari menghafal Quran. Kakeknya umur sekitar 85 tahun. Kata cucunya, "Kek, lagi ngapain?" "Lagi menghafal Quran." "Masuk nggak Kek?" "Enggak," katanya. Kenapa kakek menghafal Quran padahal kakek udah tua, nggak masuk-masuk? Gini cucunya disuruh gini, suruh ngambil apa itu keranda, bukan keranda apa namanya, yang bak sampah ya Pak, bak sampah yang bolong-bolong, yang kotor, kemudian engkau isiin air. Jadi cucu ini mengisikan air kepada bak sampah itu yang kotor, kemudian bolong. Coba sekarang perhatikan, kira-kira bersih apa enggak? Bersih. Nah itu menghafal Quran seperti itu Pak. Jadi manakala kita banyak dosa, banyak salah nih, kalau dengan hafal Quran itu insya Allah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin. Insya Allah Pak Mansur ada keinginan untuk menghafal Quran, harus langsung dipraktekkan Pak. Insya Allah nanti malam Pak Mansur udah mulai menghafal surah Al-Waqiah. Mudah-mudahan dengan keberkahan surah Al-Waqiah Allah mudahkan rezekinya gitu. Insya Allah. Silakan. Buka biar jelas ngomongnya. Pertanyaan saya ringan-ringan aja. Ya ringan.
apabila kita ingin membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran itu, apakah kita harus punya wudhu, Pak Ustaz? Ya. Kita pengen niat membaca dia, apa kita harus wudhu dulu? Ya. Ya itu aja, Pak Ustaz. Itu aja, alhamdulillah. Namanya Bapak siapa? Hendra. Pak Hendra, alhamdulillah. Bertanya bagus, Pak, meskipun ringan. Bagaimana bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tanpa berwudu, begitulah. Ya. Nah gini, Al-Quran itu adalah firman Allah yang Allah sucikan, mutahharun, disucikan dan dijaga namanya. Termasuk ketika menyentuhnya harus dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh engkau menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Jadi sebaiknya bapak-bapak ketika memegang Al-Quran yang berupa mushaf, Pak. Ya, di sini nggak ada buku ya. Kalau ada Quran yang isinya Arab semua nih, kita pakai wudhu. Tapi kalau isinya terjemah, apalagi kalau ada di handphone, ya, para ulama beda pendapat. Boleh tidak pakai wudhu, tapi sebaiknya pakai wudhu. Tapi kalau di handphone nggak usah, ya nggak perlu. Tapi kalau bapak buka Quran terjemah, Quran tafsir yang ada terjemahnya, maka boleh pakai wudhu, boleh tidak, gitu ya. Tapi sebaiknya adabnya menggunakan wudhu. Jadi Al-Quran itu, kalau Al-Quran itu berupa mushaf Arab semua, nih dari awal Al-Fatihah sampai Anas itu Arab semua, maka kita wajib berwudhu sebagai syarat kita membaca Al-Quran. Kalau membaca Qurannya bebas di mana aja, Pak. Boleh di kendaraan, boleh di pesawat, boleh sambil tiduran, boleh sambil duduk, boleh sambil bekerja, boleh sambil masak, boleh sambil nungguin anak dan seterusnya. Boleh di mana aja, Bu. Yang tidak boleh ada di dalam toilet baca Quran. Nah, gimana Ustaz dalam hati? Ya boleh dalam hati. Jadi masalah dalam hati. Ya, selesai. Ada lagi, silakan. Ada lagi? Ami, kemarin mau nanya, Bayu. Siapa lagi? Tono. Ya, silakan. Hah? Kemarin mau nanya bilang apa? Siapa lagi? Ya. Yes. Jadi saya berbagi aja nih tadi, Rudi atau Mansur. Saya kenal Quran itu umur 45 tahun, udah tua. Yang waktu itu saya berpikir, kalau besok pagi saya mati, itu gimana di alam kubur. Jadi saya memaksakan diri untuk membaca, memaksakan diri dengan terbata-bata saya membaca. Nah, tadi saya berbagi pengalaman aja. Jadi waktu itu saya ngajarkan anak saya yang paling kecil ayat kursi. Setiap habis maghrib sambil tiduran, saya bacakan tuh, saya baca ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayy, baca. Itu 7 hari. Anak saya baru 3 hari apa 2 hari hafal. Anak saya baru 3 hari. Saya hari ke-7 atau hari ke-8 baru hafal. Jadi ayat itu salah satu yang saya hafal, ayat kursi. Nah kemudian Yasin tuh berapa ayat? Yasin 83 ayat. Jadi saya waktu itu tahun 90-an mungkin. Saya kalau kerja naik angkot, naik kereta, saya selalu bawa buku Yasin tuh yang kecil itu, yang orang tahlilan, saya baca. Duduk di angkot tuh 04 sampai Pasar Minggu, saya baca tuh. Sampai turun di Pasar Minggu, kelar tuh 82 ayat. Baca pagi, baca sore, pulangnya baca. Itu saya nggak tahu, dalam setiap hari saya baca, saya nggak tahu berapa bulan atau apa, tiba-tiba saya hafal. Saya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba saya hafal. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lam, dan terus. Nah, jadi kalau saya tahlilan, maaf nih Pak. Ini berbagi saya. Kalau tahlilan saya hafal itu. Saya hafal. Jadi huruf ayat Al-Qur'an itu nyambung, dan ketika kita dapat yang depannya, kita dapat belakang. Dapat lagi dapat. Itulah yang namanya Al-Quran itu dimudahkan Allah buat kita, dan memang diciptakan Allah sangat mudah. Nah, juga tadi menjawab bagaimana menghilangkan penyakit hati atau bagaimana menghafalkan Al-Quran. Baca. Pertanyaan saya, sudah berapa kali kalian hatam?
Udah ada yang hatam 10 kali? 12 kali? Hatamkan Al-Quran. Doa hatam Al-Quran itu kita sudah minta seluruhnya kepada Allah. Kita minta segala macam kebaikan kepada Allah. Kalau kita sudah membaca doa hatam Al-Quran, itu rasanya kita udah, gue udah dapat semua dari Allah. Gue sudah dapat semua dari Allah. Dan seolah-olah Allah di hadapan kita dan memberi semua, segala kebaikan. Jadi nikmati Al-Quran. Kita beruntung ada Rudi, ada Mansur yang bertanya. Orang yang bingung, yang bertanya, yang tidak ngerti, itu menujunya kebaikan. Yang rugi orang yang diam, tidak bertanya, tidak melakukan apa-apa, itu orang yang rugi. Lakukan saja, baca. Saya nggak ngerti itu Al-Quran, saya baca terus. Salah satu cara saya juga waktu itu adalah, kalau ada dalam satu surah itu ada ayat yang saya tertarik, saya ketik menjadi tulisan di waktu itu zaman BlackBerry. Nah itu saya berbagi, saya kirim ke orang-orang terjemahannya. Saya jadi memahami Al-Quran, maaf, tidak dari huruf Arabnya tapi dari terjemahannya. Terjemahannya itu pun sudah membawa kita kepada suatu pemahaman tentang Allah. Salah satunya yang saya dapatkan kesimpulan adalah Allah memperkenalkan dirinya melalui Al-Quran. Setelah sekian kali saya baca, setelah sekian kali saya berusaha memahami, Allah memperkenalkan dirinya. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kamu sudah beriman? Sudah. Bohong. Al-Quran salah satu cara atau salah satu media untuk kita mengenal Allah. Dan itu berasa seperti Allah mengenal kita. Sembahlah aku, kata Allah. Itu kata-kata itu adalah kata-kata seorang pencipta kepada ciptaannya. Jadi nggak usah takut, teman-teman. Nggak usah berpikir bagaimana mengobati hati. Baca saja terus. Karena setiap baca kita dapat kebaikan. Bayangkan, 1 kali baca dapat 10 kebaikan. Kalau 100 kali baca, coba. Tadi Pak Ustadz bilang keranjang yang diisi air akan bersih. Saya juga ingat siapa penceramah Bandung itu? Pakai Ginanjar bukan ya? Saya lupa. Gimnastiar. Agim itu saya pernah dengar ceramahnya. Ini aqua diisi air kencing. Tapi setiap hari kita kasih 1 sendok air aqua. Di satu saat ini kita bisa minum ini. Yang kita sebut tadinya air kencing bisa diminum. Kenapa? Sudah bersih dia. Dia sudah menjadi aqua. Bayangkan hati kita yang setiap hari kita baca. Insya Allah jadi bersih. Jadi pertanyaan tadi dari teman-teman itu pertanyaan yang bagus. Karena memang Al-Quran itu sesuatu yang pertama kali kita mau baca kita susah, malas, tidak mau. Itu yang jadinya bego. Allah bilang kan manusia itu bodoh. Allah itu bilang, tapi ketika kalian membaca, kalian akan pintar dan cerdas. Cerdas itu apa? Kalau ada masalah, kalian bisa lewati atau bisa menyelesaikan masalah. Itu cerdas. Dan Allah selalu memberi rahmat atau hidayah kepada kita melalui Al-Quran. Itu yang saya pahami, yang artinya saya nikmati bahwa Al-Quran bukan buatan manusia, bukan buatan Muhammad, tapi itu memang dari Allah buat kita. Saya umur 63, buku apa yang saya bisa hafal? Cuma Al-Quran. Kalau setiap hari saya baca, tadi apa? Al-Waqiah Bapak ya? Iya. Al-Waqiah. Setiap hari saya baca pagi, sore, pagi. Itu dalam waktu berapa kali? Yakin saya, hafal. Yasin aja saya hafal. Yasin 82 ayat, insya Allah saya hafal. Ini saya berbagi loh. Jadi artinya tidak usah takut, tidak usah pernah ragu dengan Al-Quran, nggak usah. Baca. Satu saat kalian atau diri kita akan menikmati isi Al-Quran, menikmati hidangan Allah. Itulah hidangan Allah. Kira-kira gitu Pak Ustadz. Maaf saya nambahin. Kita juga ada acara nih Pak, namanya kuis Pak. Jadi Pak Arman dan Pak Maman ini akan memberikan kuis kepada teman-teman. Silakan Pak Arman duluan. Haji duluan. Ayo perhatiin.
Sekarang saya bukan pertanyaan, store surat pendek aja deh, 2 orang. Siapa yang mau? Nanti Paman pertanyaan nih. Ya. Siapa yang mau membacakan surat pendek ya? Ya. Membacakan surat pendek. Juz 30. Apa aja boleh? Ya. Kento, silakan. Di sini aja. Ya, di situ aja. Buka dong ininya. Surat apa Pak Yanto? فلا سوف تعلمون ثم فلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Oke, Pak Yanto. Toh, hadiah toh. Dapat hadiah. Terima kasih ya. Haji, masih ya. Buat semua. Ya, Pak Tono. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللحيرة خير لك من الهدى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Pinter loh. Riwat. Pinter kan. Merbuat musola. Jadi imam ya? Imam dia yang di masjid. Ya Pak Maman silakan. Ya, Pak Maman, Pak Haji. Wakil Pak Ahmad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz. Ini mohon koreksi kalau salah nih Ustadz. Dalam juz, masih seputar juz 30 ya. Di dalam juz 30 itu ada yang biasa sama para ustadz-ustadz untuk meruqyah. Itu ada 3 surat. Surat apa aja itu? Surat pendek gitu. Ya Pak siapa nih yang Ini Rian. Rian dulu ya. Satu lagi? Oh iya. Coba dibacakan. Ya. Biar. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Ini sebelahnya. Besok mungkin lebih baik diurut ya Ustadz ya. Dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, baru An-Nas. Itu 3 surat terakhir dalam juz 30 ya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi. Sebentar ya Yan. Satu pertanyaan lagi. Dalam surat Al-Kafirun itu ada ayat yang menyebutkan lakum dinukum waliyadin. Siapa yang tahu artinya? Masalah. Ini Pak Hendra. Lakum dinukum waliyadin apa? Masya Allah. Betul ya Ustaz? Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadiahnya Pak. Siapa tadi? Rian. Hendra. Ada remote-nya Pak Ustadz, biar semangat. Minggu depan yang lain, pada nyimak yang lain.
depan. Ini kemarin udah ya, nanti mudah-mudahan minggu depan lagi ya. Bisa kalau. Makasih Pak Arman, Pak Maman. Kamu mahasiswa mau nyampaikan sesuatu? Boleh? Hah? Sekarang rapin dulu. Oh, lihat dulu. Baik, sebelum berakhir kita tutup. Saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz, mahasiswi, Pak Arman, Pak Maman, Bapak-Bapak sekalian, Pak Katman, Pak Surya, teman-teman semua sudah hadir hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang baik buat kita, mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat Allah. Dan doa kita semoga mudah-mudahan Jumat depan kita bisa ketemu lagi, amin. Sebelum ditutup, Pak Ustadz mohon di doa buat kita bersama, karena sebagian masih ada warga atau saudara kita atau teman kita yang sakit, mudah-mudahan mereka sembuh, amin. Amin. Baik, kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan surah Al-Fatihah, Allah senantiasa berikan kepada kita kesehatan, panjang umur, keberkahan, istiqomah, dimudahkan urusan kita, rezeki kita, dan Allah senantiasa jauhkan dari virus wabah COVID-19. Saudara kita, keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وادفع عنا من البلاء المغرمين إنك على كل شيء قدير. وادفع عنا من البلاء المغرمين إنك على كل شيء قدير. وادفع عنا من البلاء المغرمين إنك على كل شيء قدير. اللهم اعصمنا من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اغفر لهم. Ya Allah, terimalah amal ibadah keluarga, saudara, orang tua, guru yang sudah meninggal dunia, guru-guru kita, sahabat, tetangga, kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah, berikan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah, jadikan kuburnya teman-teman surga, raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, masukkan ke dalam surganya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana walhum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. يا الله, terangilah hati-hati kami dengan iman. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya Islam. Allahumma nawwir qulubana binuril Quran. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya Al-Quran. Kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih. Pak, minum Pak. Ayo Pak, minum Pak. Saya bagi-bagi rezeki.